sudah siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, Pilpres 2024 masih 3 tahun ke depan, tapi persiapannya dimulai dari sekarang. Anda tidak percaya? Saya akan buktikan tanda-tandanya. Siapa saja mereka, berapa besar peluangnya. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Ikuti saya dalam Kode Keras Bakal Capres. Akan sampaikan dan kita akan teruskan seluruh aspirasi itu. Terima kasih Pak Anies. Saya sudah menandatangani surat penyampaian aspirasi kepada Bapak Presiden dari guru-guru se-Jawa Barat. Dalam surat edaran tersebut kami meminta untuk tidak menaikkan. Jakarta ingin adil. Jika UMP tidak dinaikkan, maka usaha-usaha yang tumbuh berkembang selama masa pandemi, manfaatnya tidak dirasakan oleh buruh. Mendasari pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Sedangkan pada kenaikan 3,27% itu, maka UMP 2021 menjadi 1.789.979,12. Ada kenaikan UMP senilai 100.000 itu setara dengan 5,65% dari UMP existing. Saya bicara soal Prabowo Subianto yang kalah pada saat pemilu lalu kemudian jadi Menteri Pertahanan. Ini sebuah kode juga bahwa Pak Prabowo akan dinaikkan menjadi Capres 2024. Boleh saya katakan seperti itu? Menurut dugaan saya, Pak Jokowi sudah ada itu, jagoan itu yang akan dianggap bisa satu chemistry ke Dan depan. itulah Pak Prabowo. Itulah Pak Prabowo. Dengan meningkatnya elektabilitas Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan, sesungguhnya membuat repot PDI Perjuangan. Saudara, saya mengumpulkan sejumlah kode-kode keras yang tak bisa dimungkiri untuk meraih simpati publik dan tujuannya bisa jadi besar kemungkinan pemilu 2024. Apakah kode-kode keras itu? Saya kumpulkan dalam informasi berikut ini. UMP tahun 2021 ditetapkan sebesar Pada kenaikan 3,27% itu, maka UMP 2021 menjadi Saya punya suatu keyakinan ini justru berasal dari luar negeri. Ada kekuatan-kekuatan asing Tindak tanduk penguasa yang punya jabatan tak bisa diterjemahkan sembarangan. Tak bisa dimungkiri, mereka punya peluang paling besar.
Apalagi bagi politisi, pemilihan tak mungkin didiamkan. Alhasil banyak survei munculkan nama-nama potensial untuk Capres 2024. Survei Indobarometer bulan Februari lalu, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menduduki peringkat teratas. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyusul di tempat kedua sebagai kepala daerah dengan elektabilitas tertinggi, disusul mantan wakil Anies di Balai Kota Jakarta Sandiaga Uno. Bulan Juli tempat bergeser meski tidak jauh. Lembaga survei Carta Politika juga merilis hasil survei elektabilitas 2024. Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan ada di posisi 3 nama yang menempati sosok yang akan dipilih warga jika pemilu dilakukan saat itu. Dan yang paling akhir, baru-baru ini, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia juga mengeluarkan hasil siginya. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, kali ini naik dan menempati posisi paling atas dengan perolehan hasil 18,7%. Disusul Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, lalu Gubernur Ibu Kota Anies Baswedan. 3 nama yang selalu bersaing ketat pada seluruh survei tahun 2020 ini. Apa kata mereka? Saya sebenarnya tidak terlalu tertarik untuk membicarakan soal survei. Karena sebenarnya dalam kondisi masyarakat seperti ini tidak etis lah ya saya mengomentari yang seperti itu. Biarlah survei menjadi diskursus publik, tapi bagaimana saya lebih menyiapkan agar masyarakat segera selesai dengan banyak urusan terkait dengan efek dari pandemi COVID ini. Nah, kalau hasilnya positif, maksudnya hasilnya menggembirakan, ya berarti hasil tidak membohongi proses. Kalau ada apresiasi dihubungkan ke politik, seperti tadi elektabilitas, saya juga tidak bisa menghindari ya, kecuali mungkin mudah-mudahan itu adalah sebuah hal yang faktual, kira-kira begitu. Pak Prabowo pada saat ini justru konsentrasi untuk melakukan kerja-kerja bagi rakyat sebagai Menteri Pertahanan. Oleh karena itu, apapun hasil surveinya, ya silakan aja. Apa sebab para tokoh ini disebut dalam survei? Tak disangka, sepak terjang mereka di 3 kejadian besar belakangan ini menarik perhatian publik. Upah minimum di daerah misalnya. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Khofifah Indar Parawansa melawan arus. Alih-alih ikut petunjuk pusat, para gubernur penguasa Pulau Jawa ini ambil keputusan naikkan upah minimum tahun depan. Kebijakan yang diambil adalah kebijakan UMP asimetrik, di mana UMP tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp4.416.186,5 sen. Ini adalah UMP tahun 2021. Adapun pengusaha, perusahaan atau pemberi kerja yang terdampak secara ekonomi oleh pandemi COVID bisa menerapkan UMP yang sama dengan tahun 2020. Upah minimum ini tidak sesuai dengan surat edaran Menaker yang kemarin dikeluarkan pada tahun 2020 yang menyampaikan bahwa tidak naik atau sama dengan upah minimum di 2020. Namun demikian, perlu saya sampaikan bahwa upah minimum provinsi sesuai dengan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan ini mendasari pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Maka 2 hal inilah yang coba kita pegang erat. Karena pada kenaikan 3,27% itu, maka UMP 2021 menjadi yang saya sampaikan tadi 1.798.979,12 atau naiknya 56.963,9. Ridwan Kamil, gubernur dengan jumlah penduduk terbanyak, 1/5 penduduk Indonesia, beberapa kali menunjukkan keberhasilannya menurunkan laju COVID-19. Puncaknya Mei lalu, gugus tugas menobatkan Jawa Barat sebagai wilayah terbaik penanganan COVID-19. Istilah adaptasi kebiasaan baru (AKB) yang diperkenalkan Ridwan Kamil pun menjadi populer.
digunakan secara nasional menggantikan istilah new normal. Seluruh Jawa Barat hari ini tidak ada lagi PSBB, ya sudah diputuskan kita semuanya 100% melakukan AKB, adaptasi kebiasaan baru, ya. Angka reproduksi COVID sudah di bawah 1 selama 6 minggu. Nah, artinya walaupun judulnya AKB, kewaspadaan tidak turun. Jadi improvisasi untuk melakukan lokalisir-lokalisir di desa, kelurahan, skala mikro, pembatasan terus dilakukan. Sosok Prabowo Subianto menjadi sorotan. Menteri Pertahanan RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra sedang getol membangun sistem pertahanan Indonesia. Dengan total anggaran mencapai lebih dari 120 triliun rupiah, belanja alat utama sistem persenjataan alutsista harusnya bukan jadi hambatan. Selain itu, Prabowo juga berhasil merajut hubungan dengan Amerika Serikat setelah 20 tahun dirinya dilarang mengunjungi Amerika Serikat. Alhasil, Prabowo kerap diganjar julukan Menteri dengan performa terbaik. Yang jelas bagi kami, apapun hasil survei itu bisa menjadi cambuk begitu ya. Jadi ada insentif. Nomor satu. Ini insentif maupun disinsentif. Bersyukur. Ini di satu sisi ini ada pesan ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi agar Pak Prabowo itu bekerja lebih baik, kemudian bisa memenuhi ekspektasi masyarakat. Nah, di sisi lain ketika ekspektasi itu tidak bisa dipenuhi, tentu kekecewaan juga akan dilemparkan kepada Pak Prabowo. Ada pula nama-nama lain seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mantan calon Wakil Presiden Sandiaga Uno yang kini fokus pada pergerakan kaum milenial. Benarkah salah satu dari mereka akan jadi calon paling kuat dan memimpin pada 2024? Aiman, tunjukkan kode keras mereka. Saudara, sejumlah pesan tak dapat dimungkiri disampaikan oleh sejumlah sosok yang dikatakan memiliki elektabilitas, tingkat keterpilihan tinggi pada Pilpres 2024. Saya sebut saja dua gubernur, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Keduanya, meskipun pemerintah pusat sudah menyatakan bahwa upah minimum tahun 2021, tahun depan tidak naik karena terdampak pandemi COVID-19, tapi keduanya justru menaikkan, meraih simpati publik. Jelas. Tidak hanya itu, saudara, pada saat unjuk rasa, Gubernur Ganjar Pranowo, Gubernur Anies Baswedan hingga Ridwan Kamil juga melakukan pertemuan langsung dengan sejumlah pengunjuk rasa. Bahkan Gubernur Ridwan Kamil sempat meneruskan sebuah surat aspirasi dari pengunjuk rasa untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang disuarakan oleh pengunjuk rasa dan disampaikan oleh Gubernur Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, kepada Presiden Jokowi. Kita akan sampaikan dan kita akan teruskan seluruh aspirasi itu. Terima kasih Pak Anies. Saya sudah menandatangani surat penyampaian aspirasi kepada Bapak Presiden dari guru-guru se-Jawa Barat. Dan saudara, yang tak boleh dilupakan adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ditempatkan langsung oleh Presiden Jokowi menjadi salah satu anggota kabinet Indonesia Maju saat ini. Karpet merah dibentangkan, anggaran ditambahkan, dan prestasi menurut lembaga survei paling tinggi. Kita ingat, saudara, bahwa Prabowo Subianto sempat kemudian dijanjikan untuk menjadi capres pada perjanjian batu tulis menjelang pemilu 2009. Pada saat itu, saudara, Megawati Soekarno Putri sebagai calon presiden dan calon wakil presidennya adalah Prabowo Subianto melawan SB Budiono. Namun ia kalah. Perjanjian batu tulis disebutkan setelah kemudian menang, maka formasi berubah.
PDIP akan mendukung Prabowo Subianto menjadi capres di pemilu selanjutnya. Namun ini tidak terjadi. Pada pemilu 2014, PDI Perjuangan justru mengusung Joko Widodo sebagai capres dan akhirnya menjadi presiden. Saya memutarkan kembali, saudara, pihak Partai Gerindra dan Prabowo Subianto yang kecewa atas perjanjian batu tulis. Kadang-kadang di Indonesia perjanjian tertulis berlakunya sebentar sekali. Bahkan sering perjanjian tertulis tidak diabaikan atau tidak dihormati. Akankah perjanjian batu tulis masih berlaku hingga nanti pada pemilu 2024? PDIP melalui Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri dan kebetulan Joko Widodo sebagai presiden yang menempatkan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, satu suara untuk mengusung Prabowo Subianto di 2024. Saudara, untuk menerjemahkan semua kode ini, saya akan menemui sejumlah narasumber. Ikuti saya, saudara, menerjemahkan kode keras bakal capres. Sesaat lagi. Saya akan menelisiknya eksklusif